Sobat, saya mau langsung masuk ke lift di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Medan. Saya akan ajak Anda untuk melihat tombol-tombol yang ada di sini. Sobat, saya Abraham Silaban hadir di sini di lift Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Medan. Ini adalah lift mirroring, artinya lift yang sama dengan lift terjadinya insiden meninggalnya Aisyah terjatuh dari lantai 2. Saya tadi masuk dari sisi kanan dan pintu yang terbuka dari sisi kiri seperti yang Anda lihat seperti ini. Dan kalau kita lihat dari atas ini, sesungguhnya yang menjadi perhatian publik adalah jarak antara pembatas sebelah kanan dengan ke kiri. Tapi sebelum saya ke situ, saya ingin tunjukkan kepada Anda dulu. Di sini perangkatnya ada CCTV. Jadi kalau kita lihat, begitu Aisyah masuk, dia masuk, sobat. Begitu dia masuk, kemudian dia pencet lift ya Pak ya, ke lantai 2 untuk bertemu dengan keluarganya. Dan dia berhadapan dengan pintu dia masuk. Pintu dia masuk adalah sisi depannya. Dan kalau kita lihat rekaman yang tersebar di publik lewat rekaman CCTV seperti ini, ada kepanikan ketika pada akhirnya almarhum tiba di lantai 2, mendengar bunyi, tapi merasa tidak terbuka pintunya dan mencoba kembali untuk membuka lagi pintu, tapi dia juga panik karena tertutup begitu saya. Dan menariknya, sobat, ini menariknya, dia coba untuk buka. Nah, ini saya coba untuk buka nih, sobat, sekarang nih. Menariknya, dengan 2 tangan begitu saja saya bisa buka. Saya bisa buka. Coba Anda lihat nih, sobat, ini sungguh bahaya. Kawan-kawan, tunjukkan. Sungguh bahaya dan sangat-sangat terjal, sobat. Sangat-sangat terjal. Saya Abraham Silaban tak perlu tenaga untuk begitu kuat untuk bisa membuka ini. Maka kalau Anda bisa bertanya dan kita bisa bertanya, mengapa bisa dengan mudahnya bisa dibuka begitu saja? Karena memang sistemnya yang begini. Jadi ini yang sedang diinvestigasi. Maka dari itu kita hargai setiap prosesnya. Tapi bagaimanapun, publik juga bertanya-tanya, apakah kemudian tidak ada upaya pertolongan? Tombol emergency ada di sini. Ini ada di sebelah kiri dan kanan ya Pak ya. Ada. Kalau dipencet bunyi nggak Pak? Saya coba ya Pak ya. Oke, kita coba pencet. Tidak bunyi Pak. Harusnya bunyi Pak. Bunyinya kemana Pak? Di atas. Oh, di atas. Oke. Kalau kita pencet tombol emergency-nya, kata bapaknya bunyi, bapak penjaganya. Pak, biasanya memang jaga di sini Pak ya? Enggak, saya lagi investigasi. Lagi? Investigasi. Investigasi? Oh, Bapak dari mana Pak? Saya dari Angkasa Pura. Oh, Angkasa Pura. Tapi Bapak juga ikut investigasi. Pak, temuan Bapak apa Pak? Pembab saya sampaikan ini. Belum bisa disampaikan Pak ya? Saya masih proses. Dengan Bapak siapa Pak? Sahrul. Pak Syahrul. Tapi prinsipnya Pak, saya kaget Pak, ini bisa dengan mudah dibuka Pak. Iya. Pak, memang biasa seperti itu Pak? Saya nggak paham, ini proses investigasi. Makanya Bapak investigasi Pak? Iya. Bapak sudah investigasi berapa bandara? Baru hari ini. Pernah kejadian di bandara-bandara lain seperti ini? Pas ada bandara lain. Belum pernah Pak. Saya sengaja bawa meteran. Ini meteran. Saya Abraham Silaban akan coba ukur. Dengan begitu mudahnya, saya akan coba ukur, sobat. Sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. ...50 cm. 50 cm, sobat. Dan beda lift ini dengan lift peristiwa adalah lift ini terbuka, kaca semua. Jadi bisa terlihat sekelilingnya. Tapi lift di sana tembok, sehingga pada akhirnya Aisyah tidak punya waktu untuk berpikir, dan dengan waktu yang tak disangka-sangka itu dia terjatuh, dia melangkah seperti ini. Saya sekali lagi akan coba, sobat. Saya akan coba sekali lagi. Ukur. Coba. Saya mau pastikan lagi nih, sobat. Benar. 50 cm. Siapapun yang melangkah ke bawah jatuh lebih dari 3 meter, lebih 4 meter ada, dan
Jika itu menghantam trauma di kepala, sebagaimana temuan awal ada trauma di kepala, trauma berat di kepala Aisyah, ini benar-benar tidak bisa diduga dan ini hal-hal yang tidak bisa diterima. Dengan segala hormat saya kepada pihak keluarga, sobat. Eksklusif saya Abraham Silaban. Saya pertama datang di lift ini dan saya tunjukkan kepada Anda betapa setiap senti dari lift ini, setiap jengkal dari lift ini saya telusuri dan kita berikan jawaban-jawaban yang menjadi pertanyaan publik yang saat ini mendiskusikan kasus ini, mengapa ini bisa terjadi. Sekali lagi, dengan mudah masih bisa dibuka dengan mudah seperti ini. Apakah sudah dapat gambar di bawah? Oke, tampaknya sudah cukup. Bang Pasaribu, ini tadi lagi ngerjain apa dan meneliti apa aja? Enggak ada Pak, cuma datang orang itu tadi manggil kami ke sini. Untuk orang itu mau melihat lift ini. Ya udah kami datang ke sini. Oke, siapa yang lihat liftnya tadi Pak maksudnya? Kurang tahu juga namanya Pak. Oke, tapi maintenance lift ini dipegang oleh Bapak? Ya kami dari APS yang maintenance-nya. Oke, Bapak berarti yang setiap hari atau setiap waktu kalau misalnya ada kerusakan lift, Pak Pasaribu lah yang turun tangan ya? Ya kami teknisi lah. Oke, Pak gini Pak, saya ingin nunjukin ke Pak Mario Pak. Di sini kan kita lihat ada beberapa instruksi. Ini kan baru dipasang nih. Ini sobat baru dipasang ini. Pintu keluar lantai 1 penting, warning, pintu 2 arah. Ini logo ini baru dipasang setelah peristiwa itu terjadi. Tapi kan kita tahu Pak, ini kan yang dibuka di pintu sini. Ini memang biasa dengan mudah Pak dibuka seperti ini Pak. Oh kurang tahu Pak. Nih, Nggak pernah kami buka itu Pak. nggak pernah dibuka. Pernah. Tapi memang biasanya dengan mudah nggak Pak dibuka Pak? Kurang tahu Pak, belum pernah dibuka. Belum pernah dibuka. Oke, tapi pernah nggak Pak peristiwa sebelumnya pernah terjadi ini Pak Mario? Setahu saya nggak ada Pak. Nggak ada ya Pak ya. Sobat, saya sudah buktikan kepada Anda betapa mudahnya lift itu dibuka. Saya Abraham Silaban, dengan tangan saya sendiri, saya bisa membuka lift di mana saya masuk, kemudian seharusnya keluar di sisi yang berbeda, namun sisi depan yang tadi tertutup dengan mudahnya saya bisa buka dan saya ukur dengan meteran. Dan meteran itu ada 50 cm. Tentu publik pasti akan bertanya, aman tidak? Apa antisipasinya? Apakah mereka mengikuti kasusnya? Saya akan tanya kepada para pengguna jasa pesawat terbang yang ada di Bandara Internasional Kuala Namu. Dengan siapa namanya Bu? Ibu Suhelmi. Ibu Helmi. Bu Helmi, lihat berita nggak waktu itu ada seorang wanita yang jatuh dari lift di Bandara Kuala Namu? Lihat, tadi pagi pun lihat. Tadi pagi baru lihat juga? Oke. Ibu Helmi, Ibu Helmi kaget nggak lihat berita itu? Kaget kali, soalnya pun saya sering ke bandara juga, sering juga kena lift ini gitu. Sering juga? Sering juga. Oke. Apa tanggapannya? Ya, maunya ke depannya maintenance-nya ada, lakukan perbaikan lah, lebih bagus lagi. Jangan sampai ada kecelakaan lagi lah gitu. Ya sebagai pengguna lift ya, Iya. ya fokus aja sih. Maksudnya nggak usah melakukan aktivitas yang lain selama di lift. Ya artinya tetap fokus karena kemarin kalau tidak salah pintu belakang yang terbuka. Betul, kan? Ya, betul. Jadi ya sebagai pengguna lift ya fokus sih. Ya nggak usah dibarengi dengan aktivitas yang lain. Oke. Mbak Puput, kalau dibilang dengan begitu mudahnya dibuka itu pintu liftnya, tanggapan Ibu seperti apa? Dibuka. Dia masuk dari sisi Iya. kanan, harusnya dia keluar dari sisi Iya, kiri kan? Tapi sisi yang tertutup itu bisa dengan mudah dibuka. Itulah nggak, kok bisa gitu, heran juga gitu. Kok bisa kayak gitu gitu. Mungkin nggak tahu kesalahan dari mana ya. Oke. Harapan Mbak Puput? Harapannya ya semoga ini lah, kan ini kan tempat orang rame ya. Semoga ini diperbaiki, lebih bijak lagi untuk mewaspadai kecelakaan kayak gini kan sangat merugikan ya. Nanti orang kan jadi takut gitu menggunakan lift. Itu kenapa? Kok saya juga heran kenapa kok bisa terjadi kayak gitu gitu. Itu kesalahan dari siapa sebenarnya? Dan harus dicari yang tanggung jawab ya. Iya. Bu, waktu kejadian lift itu lihat videonya nggak? Dan lihat beritanya? Kaget nggak waktu tahu bahwa itu? Kaget lah, dengar aja kaget kami, terkejut. Kami bilang susah, kami nggak tahu kalau terjadi kayak gini. Apakah ini ada yang disampaikan?